Halo gengs, namaku Erwin. Dan di video kali ini, gak kerasa sekarang udah di penghujung akhir bulan Juli 2021. Dan seperti biasa di akhir bulan, aku selalu membuat video tentang handphone yang dirilis di bulan tersebut. Nah, jadi oke, langsung saja, ini dia 6 handphone terbaru resmi rilis di Indonesia Juli 2021 ini. Can't bear the things I've had to face. Got you crying on your knees in pain. Oh, some things never change. Tak mau kalah dari vendor global, Advan pun meluncurkan handphone bernama Advan GX. Menawarkan RAM hingga 6 GB dengan harga cuma 1 jutaan saja. Advan GX menawarkan layar IPS seluas 6,8 inch dengan resolusi HD+. Masih mengusung notch tetesan air yang menjadi rumah bagi kamera selfie 25 megapiksel, dilengkapi fitur AI Beauty Selfie menjanjikan foto lebih natural dan jelas. Di bagian belakang tersemat 4 buah kamera, yaitu kamera utama berukuran 48 megapiksel, berpadu dengan ultra wide 8 megapiksel, lensa makro 2 megapiksel, dan depth sensor 0,3 megapiksel. Soal dapur pacunya, Advan GX mengandalkan chipset Unisoc Tiger T618. Chipset ini dibuat dengan fabrikasi 12 nanometer. Chipset tersebut diracik dengan RAM 6 GB. Diberikan penyimpanan internal 64 GB yang bisa diekspansi menggunakan kartu microSD hingga 512 GB. Handphone ini dibekali baterai berkapasitas besar, yakni 5200 mAh. Ponsel ini diklaim mendukung kegiatan belajar online dari rumah karena dibekali baterai berkapasitas 5000 mAh dan penyimpanan hingga 256 GB menggunakan microSD. Namun dengan harga yang terjangkau. Realme C21Y dibekali layar 6,5 inci dengan rasio layar yang diklaim mencapai 89,5%. Layar ini memiliki desain drop full screen. Ponsel ini ditenagai oleh chipset Unisoc T610 12 nanometer yang memiliki 2 klaster. Ada 2 varian penyimpanan, yakni 4/64 GB dan 3/32 GB. Kapasitas penyimpanan kedua varian masih bisa diperluas dengan microSD hingga 256 GB. Ponsel ini memiliki 3 kamera belakang yang terdiri dari kamera utama 13 megapiksel, kamera monokrom 2 megapiksel, dan kamera makro 2 megapiksel. Di sisi depan terdapat kamera selfie beresolusi 5 megapiksel. Dari segi desain dan spesifikasi, sebenarnya Realme C25S mirip dengan seri Realme C25 yang sudah hadir di Indonesia sejak Maret 2021. Perbedaan utamanya terletak di sektor dapur pacu. Alih-alih ditenagai chipset Helio G70 seperti di Realme C25, Realme C25S kini ditenagai prosesor gaming MediaTek Helio G85. Dari aspek layar, Realme C25S mengusung layar IPS LCD 6,5 inci beresolusi HD+, 1600 x 720 pixel. Di bagian tengah atas layar,
terdapat poni kecil yang memuat kamera selfie 8 megapiksel dengan dukungan fitur AI Beauty, HDR, dan Portrait. Realme C25s juga dibekali 3 kamera belakang dengan konfigurasi sama persis dengan Realme C25, meliputi kamera utama 48 megapiksel, kamera black and white 2 megapiksel, dan kamera makro 2 megapiksel. Realme C25s dibekali baterai berkapasitas jumbo yakni 6000 mAh yang sudah mendukung fitur quick charging 18 watt dan fitur super power saving mode. Ponsel ini merupakan suksesor dari Oppo A15 yang dihadirkan sebelumnya. Layar Oppo A16 berukuran 6,52 inci dengan jenis TFT LCD screen. Resolusi layarnya HD+ 1600x720 pixel dan memiliki refresh rate 60 Hz. Kamera Oppo A16 terdiri dari kamera utama 13 megapiksel, kamera portrait 2 megapiksel, dan kamera makro 2 megapiksel. Sedangkan kamera depannya membawa lensa 8 megapiksel. Oppo A16 diperkuat chipset MediaTek Helio G35 yang dipasangkan dengan RAM 3GB LPDDR4X dan ROM hingga 32GB yang bisa diperluas hingga 256GB. Baterai Oppo A16 berkapasitas 5000 mAh dengan charger 10 watt. I got nothing to be scared of because we're people. Model ini merupakan saudara dari Galaxy A22 versi 5G yang sudah diluncurkan di Indonesia sebelumnya. Namun kedua handphone tersebut memiliki beberapa perbedaan. Galaxy A22 versi 4G diotaki MediaTek Helio G80. Sementara versi 5G menggunakan chipset MediaTek Dimensity 700 5G yang memang mendukung konektivitas internet generasi kelima. Selain chipset, layarnya juga agak berbeda. Galaxy A22 dibekali layar berbentang 6,4 inci. Jenis layarnya juga agak berbeda, di mana Galaxy A22 menggunakan jenis panel Super AMOLED. Namun untuk resolusi layar, keduanya sama-sama dibekali layar HD+ dengan refresh rate 90 Hz. Galaxy A22 dibekali kamera swafoto beresolusi 13 megapiksel. Sementara di bagian belakang terdapat 4 kamera yang terdiri dari kamera utama 48 megapiksel, kamera ultrawide 8 megapiksel, kamera makro 2 megapiksel, dan kamera depth sensor 2 megapiksel. Dari segi desain, handphone ini memiliki bodi melengkung 3 dimensi atau 3D dengan finishing mengkilap. Poco M3 Pro 5G memiliki layar yang memiliki luas 6,5 inci. Layar tersebut mampu menyajikan gambar dalam resolusi Full HD+ 2400x1080 pixel yang sudah mendukung refresh rate hingga 90 Hz. Di bagian atas terdapat sebuah notch tempat menampung kamera selfie 8 megapiksel. Kelebihan lain dapat ditemukan dari segi jeroan ponsel. Handphone ini ditenagai oleh chipset MediaTek Dimensity 700 yang sudah dilengkapi dengan modem 5G. Bagian punggung Poco M3 Pro 5G dihuni oleh 3 buah kamera yang disusun secara vertikal dalam sebuah modul persegi.
Adapun konfigurasinya meliputi kamera utama 48 megapiksel, kamera makro 2 megapiksel, dan kamera depth sensor 2 megapiksel. Nah, itulah 6 handphone terbaru resmi rilis di Indonesia per Juli 2021 ini. Gimana, tertarik untuk membelinya? So, seperti biasa, link pembelian akan aku sertakan di kolom deskripsi. Dan jika ada kritik ataupun saran dari kalian, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Baiklah, sekian dulu untuk video kali ini. Thanks yang udah nonton, aku Erwin dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.